Lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. Dalam tabel dijelaskan, ambil contoh yang pertama adalah kada yakadu. Kada yakadu yang mana termasuk amil yang menunjukkan dekatnya khobar. Qurbul khobar. Yang artinya hampir. Pemakaian kada ini khobarnya sering tanpa an. Kata-kata sering berarti khobarnya boleh bersambung dengan an, akan tapi sering pemakaiannya tanpa an. Contoh, kada zaitun yaskutu. Kada zaitun yaskutu. Artinya Zaid hampir jatuh. Kada zaitun yaskutu. Ini isimnya, ini khobarnya. Jadi khobarnya harus berupa fi'il mudhari' dan pemakaiannya di sini sering tanpa an. Jadi kada zaitun yaskutu. Nah, gitu. Seandainya dikasih an tidak masalah. Jadi kada zaitun seandainya kita pakai an, kada zaitun an yaskuta. An yaskuta. Kada zaitun an yaskuta. Seandainya kasih an menjadi an yaskuta karena an termasuk amil nasab, amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Kada zaitun an yaskuta. Boleh. Akan tapi pemakaiannya sering tanpa an. Nah, untuk pemakaian kada sering tanpa an. Jadi kada zaitun yaskutu, pemakaian seperti ini lebih banyak daripada kada zaitun an yaskuta. Artinya Zaid hampir jatuh. Nah, itu. Zaid hampir jatuh. Jadi kalau kita mau mengatakan bikin kalimat yang bermakna hampir, ya kita pakai kada. Contoh, Fatimah hampir tidur. Fatimah hampir tidur. Kita ketahui kada ini adalah berupa fi'il, ya maka berlaku hukum fi'il. Seandainya perempuan ya kadat. Nah, gitu. Kadat. Nah, dikasih tanda mu'annas karena kada itu kan fi'il. Kadat Fatimatu targudu. Artinya Fatimah hampir tidur. Fatimah hampir tidur. Jadi pemakaian kadat itu khobarnya sering tanpa an. Yang kedua adalah karoba. Yang mana karoba itu juga termasuk sama dengan kada yang fi'il yang menunjukkan dekatnya khobar yang bermakna hampir. Itu khobarnya juga sering tanpa an, sama dengan kada. Pemakaian karoba sering tanpa an. Jadi karoba zaitun yaskutu. Zaid hampir jatuh. Nah, sering, sekali lagi sering itu berarti boleh dengan an boleh, tapi pemakaiannya tanpa an itu lebih sering. Kemudian ausyaka ini sama dengan kada, yaitu fi'il yang menunjukkan dekatnya khobar yang bermakna hampir. Akan tapi khobarnya ausyaka itu sering pakai an. Sama-sama fi'il yang menunjukkan qurbil khobar, dekatnya khobar. Akan tapi kalau ausyaka itu khobarnya sering memakai an. Contohnya ausyaka zaitun ayyabqiya.
syaka Zaidun an yabkiya. Ausyaka Zaidun ayyabkiya. Zaid hampir menangis. Gitu. Zaid ini isimnya, ayyabkiya ini khobarnya. Yang mana khobarnya ausyaka sering memakai an. Ausyaka Zaidun ayyabkiya. Seandainya nggak pakai an ya nggak masalah. Ausyaka Zaidun yabki. Ausyaka Zaidun yabki. Nah, itu. Tapi sering. Nah, kalau ausyaka khobarnya sering memakai an. Ausyaka Zaidun ayyabkiya. Kemudian fi'il selanjutnya adalah asa. Yang asa itu termasuk fi'il yang menunjukkan roja, harapan khobar yang bermakna semoga. Itu khobarnya sering pakai an. Contohnya asa Zaidun ayyakuna faizan. Asa Zaidun ayyakuna faizan. Asa Zaidun ayyakuna faizan. Zaidun ini isimnya, ayyakuna ini khobarnya. Ini isim, ini khobar. Khobarnya asa sering pakai an. Jadi asa, asallahu an, nah gitu kan. Jadi khobarnya sering pakai an. Asa Zaidun ayyakuna. Nah, itu ayyakuna khobarnya. Ayyakuna faizan. Zaid semoga menjadi juara. Itu. Asa Zaidun ayyakuna faizan. Jadi kalau kemasukan an ya, maka fi'il mudhari'nya dibaca nasab ayyakuna karena memang an termasuk amil nasab. Jadi intinya asa itu khobarnya sering pakai an. Kemudian haro. Haro bermakna semoga. Haro juga fi'il yang menunjukkan roja khobar atau harapan khobar ya. Sama dengan asa. Akan tapi haro ini khobarnya harus pakai an. Itu. Harus pakai an. Jadi kalau an sendiri harus pakai an. Haro Zaidun ayyakuna faizan. Ya sama contohnya. Tinggal diganti haro. Haro Zaidun ayyakuna faizan. Tapi kalau haro khobarnya harus pakai an. Begitu juga ikhlaulako. Ikhlaulako juga sama dengan asa, yaitu fi'il yang menunjukkan harapan khobar. Itu juga khobarnya harus pakai an. Jadi ikhlaulako. Ikhlaulako. Ikhlaulako Zaidun ayyakuna faizan. Semoga Zaid menjadi juara. Jadi kalau haro ikhlaulako ini khobarnya harus pakai an. Kalau asa ini khobarnya sering pakai an. Tapi dari 3 fi'il ini yang sering dipakai adalah asa ya, yang sering dipakai. Kemudian selanjutnya syaro'a. Syaro'a akhodha ja'ala yang bermakna mulai, termasuk fi'il-fi'il yang menunjukkan mulainya pekerjaan atau syuru', itu khobarnya tidak boleh pakai an. Jadi af'alu syuru' atau fi'il-fi'il yang menunjukkan dimulainya pekerjaan atau af'alu syuru' itu khobarnya tidak boleh pakai an. Contoh, syar'a Zaidun ya'kulu. Syar'a Zaidun ya'kulu. Zaid mulai makan. Zaid ini isimnya, ya'kulu ini khobarnya. Ini isim, ini khobar.
Lah khobarnya syara'a itu tidak boleh pakai an. Jadi fiil-fiil yang menunjukkan mulainya pekerjaan syara'a, akhadha, ja'ala itu tidak boleh pakai an. Khobarnya nggak boleh pakai an. Syara'a Zaidun yakul. Zaid mulai makan. Atau akhadha, ya tinggal kasih akhadha. Akhadha Zaidun yakulu. Artinya Zaid mulai makan. Atau ja'ala. Ja'ala Zaidun yakulu. Zaid mulai makan. Ini af'al syuru' atau fiil-fiil yang menunjukkan dekatnya khobar. Jadi akhadha, nanti dalam bahasa Arab itu satu fiil itu artinya banyak. Lebih dari satu. Contoh akhadha. Akhadha di sini itu bisa bermakna mengambil. Kalau akhadhanya bermakna mengambil, kita artikan bermakna mengambil, maka bukan termasuk af'al muqarabah. Contoh, akhadha Zaidun al-qalama. Zaid mengambil pulpen. Jadi kalau akhadha kita artikan mengambil, ya akhadha Zaidun al-qalama. Zaid mengambil pulpen. Kalau kita artikan termasuk af'al muqarabah yang bermakna mulai, maka kita bisa pakai akhadha juga bisa. Contoh, Zaid mulai menghafalkan pelajarannya. Zaid mulai menghafalkan pelajarannya. Kita pakai syara'a bisa, pakai akhadha bisa, ja'ala bisa. Contoh pakai akhadha. Akhadha Zaidun yahfadhu durusahu. Akhadha Zaidun yahfadhu durusahu. Zaid mulai menghafalkan pelajaran-pelajarannya. Akhadha Zaidun yahfadhu durusahu. Yahfadhu jenis khobarnya. Yang harus kita ingat bahwa fiil-fiil yang menunjukkan mulainya pekerjaan atau af'alu syuru', akhadha, ja'ala, syara'a, ini khobarnya tidak boleh pakai an. Jadi kita bilang akhadha Zaidun yahfadhu durusahu. Zaid mulai menghafalkan pelajaran-pelajarannya. Kemudian kita bisa mengetahui perbedaan akhadha yang bermakna mulai sama akhadha yang bermakna mengambil dari mana? Ya dari kalimatnya nanti. Nah, nanti kita bisa menentukan akhadha ini bermakna mengambil atau akhadha bermakna mulai ya dari kalimatnya. Kalau kalimatnya seperti ini, maka ya mau nggak mau akhadha harus bermakna mulai. Akhadha Zaidun yahfadhu. Zaid mulai menghafal. Kita artikan mengambil ya maknanya rusak. Zaid mengambil menghafal kan nggak bisa. Berbeda kalau tadi akhadha Zaidun al-qalama, Zaid mengambil pulpen, ya itu mau nggak mau akhadhanya harus bermakna mengambil. Nggak bisa kita artikan mulai. Nah, jadi intinya dalam bahasa Arab itu kadang satu fiil itu mempunyai banyak arti. Ja'ala sendiri itu bermakna menjadikan, gitu. Mana ja'ala kan termasuk temannya kana kalau bermakna menjadikan, tapi di sini ja'ala bermakna mulai, gitu. Jadi intinya af'al muqarrabah itu ada 3. Yang pertama itu fiil yang menunjukkan apa itu dekatnya khobar, qurbul khobar, seperti kada, karoba, ausyaka. Kemudian yang kedua fiil-fiil yang menunjukkan harapan khobar, seperti asa, haro, ikhlaulako. Dan fiil yang ketiga adalah fiil yang menunjukkan mulainya pekerjaan, yaitu syara'a, akhadha, ja'ala. Dan af'al muqarrabah ini beramal seperti amalnya kana, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Bedanya khobarnya dari af'al muqarrabah ini harus berupa fiil mudhari'. Yang mana fiil mudhari' tersebut, khobarnya tersebut kadang diberi an, bersambung dengan an, harus bersambung dengan an, terkadang tidak boleh dengan an. Itu. Ada perincian tadi itu di tabel ada ya. Untuk kada dan karoba yang bermakna hampir,
itu sering tanpa an. Kemudian ausyaka, ausyaka sering pakai an. Asa, semoga yang termasuk fi'il yang menunjukkan roja, harapan khobar. Asa itu sering pakai an. Harau ikhlaulako, yang fi'il yang kedua, fi'il yang menunjukkan harapan khobar sama dengan asa. Akan tapi harau dan ikhlaulako ini pemakaian khobarnya sering atau harus ya. Harau dan ikhlaulako pemakaian khobarnya harus dengan an. Dan untuk yang fi'il yang tiga itu fi'il nomor tiga, fi'il yang menunjukkan mulainya pekerjaan atau afalu syuru, syara'a, akhadha, ja'ala, ini khobarnya tidak boleh pakai an. Jadi kalau kita mau bikin kalimat hampir, mau bikin kalimat semoga, mau membuat kalimat mulai, ya kita harus pakai afal muqarrabah itu. Contoh apa itu, gelas itu hampir pecah, itu gelas itu hampir pecah, itu ya kita mau gak mau harus pakai afal muqarrabah itu, hampir kada. Kadal kubu yan kasir, kadal kubu yan kasiru, maksudnya gelas itu hampir pecah. Kalau kita mau bikin kalimat yang ada semoganya, maksudnya dia pakai afal muqarrabah, pakai asa. Semoga apa itu, semoga pondok ini menjadi besar. Semoga pondok ini menjadi besar. Ya asa al-ma'hadu ayyakuna kabiron. Asa al-ma'hadu ayyakuna kabiron. Semoga pondok ini ayyakuna kabiron, menjadi besar. Asa khobarnya sering pakai an. Nah, itu kalau pakai asa. Kalau kita mau bikin kalimat yang bermakna mulai, contohnya itu Zaid mulai memasak. Zaid mulai memasak di dapur. Bahasa Arabnya gimana? Ya pakai af'al muqarrabah yang nomor 3 tadi itu, pakai syara'a. Contohnya syara'a Zaidun yatbakhu fil matbakh. Syara'a Zaidun yatbakhu fil matbakh. Zaid mulai memasak di dapur. Yang harus kita ketahui bahwa fi'il yang menunjukkan mulainya pekerjaan, syara'a, akhadha, ja'ala, ini khobarnya tidak boleh pakai an. Kemudian di sini ada latihan. Rubahlah i'rab jumlah-jumlah berikut. Nah, itu. At-tufahu yandoju. Nah, tufah apel, apel itu masak. Kalau kemasukan kada menjadi tufah itu hampir masak. Nah, itu. Jadi kada tufahu yandoju. Kada tufahu yandoju. Apel itu hampir masak. Nah, harus kita perhatikan ya pemakaian khobarnya itu. Sering pakai an atau sering tidak pakai an, atau harus pakai an atau tidak boleh pakai an, itu harus kita perhatikan. Kemudian al ustadu yahduru, ustad hadir, kemasukan ikhlaulako. Yang mana ikhlaulako termasuk fi'il yang menunjukkan apa itu, harapan, harapan khobar ya, bermakna semoga. Nah, itu gimana itu? Apa khobarnya nanti harus pakai an atau sering pakai an atau nggak boleh pakai an? Nah, itu diperhatikan. Jadi semoga guru hadir. At-tayru yatiru, burung itu terbang. Kalau akhoda, berarti bermakna mulai. Jadi burung itu mulai terbang. Fatimah tu tabki, Fatimah menangis. Ausyaka, jadi bermakna ausyaka ini hampir, Fatimah hampir menangis. Yang harus kita perhatikan juga, af'al muqarrabah itu bentuknya fi'il. Jadi kalau nanti isimnya perempuan ya maka fi'ilnya harus dikasih tanda perempuan, yaitu tanda tak tanis ya. Kalau ausyaka menjadi ausyakatan, seperti itu. Kemudian al-kitabu yakunu nafi'an. Kitab itu menjadi bermanfaat. Kemasukan asa. Semoga kitab ini menjadi bermanfaat. Itu. Kemudian yang terakhir, Fatimah tufakiru fil madi. Fatimah memikirkan masa lalunya. Tufakiru fil madi. Itu kemasukan syara'a. Fatimah mulai memikirkan masa lalunya. Fatimah mulai memikirkan masa lalunya. Fatimah itu
isimnya, nanti isimnya syara'a dan Fatimah itu perempuan, maka nanti syara'a juga dikasih tanda perempuan. Kemudian di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan agar kita bisa lebih memahami bab af'alul muqarrabah. Ini yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan af'al muqarrabah. Semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.